Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru semua di SMP 1 Padu Boarding School. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya, Natalius Tarigan Esfil, untuk membagikan pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini saya nyatakan menjadi aksi nyata saling berbagi di antara kita, Bapak Ibu guru. Jadi di dalam ini nanti kita akan melihat tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Inilah sebenarnya tujuan yang mau disampaikan kepada kita, agar pemahaman kita semakin bertumbuh dan berkembang. Setelah kita memahami ini, kita juga dapat menyatakan kepada peserta didik. Lalu topik ini nanti kita akan bahas yang pertama itu topik pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa yang akan kita lihat di dalamnya. Ada 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita sebagai Bapak Ibu guru. Lalu membedakan antara mendidik dan mengajar. Lalu mendampingi murid dengan utuh dan secara menyeluruh. Lalu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Lalu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Inilah sebenarnya intinya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita akan mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita langsung saja masuk. Mengenali diri dan apa peran saya sebagai Bapak Ibu guru. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa peran guru sangatlah penting bagi perkembangan peserta didik. Sebagai pendidik, kita tentu harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan setiap murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan, manusia merdeka itu hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, bukan tergantung pada orang lain. Inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu pertanyaan, apa peran saya sebagai guru? Ini refleksi bagi kita. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat merawat dan menentukan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Ki Hajar Dewantara mengatakan, mengandaikan bahwa seorang petani ketika menanam jagung, dia tidak bisa memaksakan jagung itu menjadi padi, tetapi dia hanya merawat. Bagaimana merawat jagung itu agar jagung itu bertumbuh dan berkembang, bukan memaksakan menjadi padi. Demikian juga kita Bapak Ibu guru. Kita hanya menuntun kodrat seorang anak itu. Maka dalam pendidikan ataupun kurikulum merdeka ini dikatakan asesmen awal itu penting. Asesmen diagnostik itu penting. Sehingga kita memahami, mengenal apa minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri setiap anak. Kita, Bapak Ibu guru, tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah memahami yang tadi peran kita, saya secara pribadi sebagai seorang guru ingin menjadi guru seperti apa saya? Lalu yang selanjutnya, mendidik dan mengajar. Artinya dikatakan di sini mendidik secara menyeluruh, menumbuh kembangkan. Pengajar adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat hidup bagi anak-anak secara lahiriah maupun batiniah. Pengajaran merupakan salah satu dari bagian dari pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik.
kita di sini disampaikan, layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu pendidikan selama 1 abad, artinya bahwa pendidikan itu tidak terputus sepanjang masa. Lalu mendidik itu juga menjadikan manusia secara utuh. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan juga jasmani. Tugas selanjutnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada kodrat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat manusia, kodrat keadaan, kodrat alam, dan juga kodrat zaman. Artinya bahwa setiap pribadi itu dibentuk oleh kodrat ini. Keadaan yang berbeda pasti membentuk kodrat yang berbeda kepada anak-anak. Kodrat alam, kita di daerah pertanian, pegunungan, berbeda dengan yang ada di pesisir pantai. Lalu zaman kita sekarang ini, dengan zaman anak-anak yang sekarang ini, tidak bisa lagi kita katakan kami dulu seperti ini, kami dulu seperti ini, tidak. Kita harus mengikuti kodrat zaman anak-anak ketika mengajar kepada anak-anak. Kalau anak-anak bisa diajari dengan cara ber-TikTok yang dengan IT zaman sekarang ini, kita menggunakan. Tidak lagi membawa lidi menjadi bagian untuk hitung 1, 2, 3, dan 4. Tidak lagi. Tidak lagi membawa roll panjang yang dulu pernah kita alami. Tidak lagi seperti itu. Lalu di sini juga ada disampaikan asas trikondisi. Ini yang mau disampaikan di sini. Continue, convergent, dan konsentris. Inilah asas yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Tidak hanya secara intelektual yang diajarkan kepada anak-anak, tetapi juga budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menggunakan convergent. Tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu menebalkan dan memperjelas maksud tulisan samaran dan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Kita sebagai pendidik mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat. Lalu yang kelima, pendidik mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Inilah tugas intinya sebenarnya. Bahwa pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak hanya semata-mata memaksakan kurikulum selesai, tidak. Tetapi menjadikan ruangan kelas itu, tempat belajar itu sebagai tempat bermain, tempat yang menyenangkan kepada peserta didik. Inilah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga Ki Hajar Dewantara menyampaikan ingarso sum tulodo. Lalu di sini juga disampaikan ing madya mangun karsa, dan yang terakhir untuk buri andea. Inilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kepada kita. Lalu kita juga dituntut bagaimana menciptakan lingkungan belajar terbaik kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, inilah pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini kita bagikan kepada rekan-rekan kita terapkan kepada peserta didik, sehingga ketika kita masuk ke kelas, ketika siswa-siswi mengikuti proses pembelajaran, mereka mengalami kebahagiaan. Ini informasi sedikit dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir saya ternyata sudah melakukan metode pembelajaran yang menarik menurut siswa.
yang pembelajaran yang mungkin menyenangkan, tapi ternyata saya salah karena selama ini saya masih memberikan pengajaran yang masih mengejar materi, mengejar kurikulum sampai selesai dan tanpa harus memperhatikan minat dan bakat siswa tersebut. Jadi langkah kecil yang mungkin akan saya lakukan setelah ini, yang pertama itu saya akan melakukan seperti yang Bapak bilang, yang sudah Bapak jelaskan, saya akan memberikan asesmen di awal agar saya juga tahu minat, bakat, dan gaya belajar mereka, agar pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan buat mereka dan pembelajaran kimia terutama itu bukan jadi pembelajaran yang menakutkan untuk mereka. Jadi itu langkah yang saya lakukan, asesmen, dan mungkin saya akan menggali lagi gaya-gaya belajar dalam pelajaran kimia seperti apa agar pembelajaran saya nanti menarik di kelas. Terima kasih. Dari pemaparan yang telah Bapak jelaskan tentang kurikulum merdeka, dari pemaparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir ketika saya menyampaikan materi itu tepat waktu dan materi itu sesuai dengan target saya, maka pembelajaran itu sudah selesai. Dan apapun yang dikerjakan oleh siswa dalam pembelajaran saya wajibkan untuk mereka pahami, dan saya wajibkan mereka untuk tahu semua yang tentang apa yang ada di buku dan apa yang saya terangkan. Ternyata saya salah, dan ternyata yang benar adalah saya sebagai penuntun bagi mereka sesuai dengan kodratnya. Ketika mereka masih berada di level yang masih rendah, maka saya harus menuntun mereka dari yang rendah, dan ketika mereka membutuhkan sesuatu yang lebih, maka saya harus melihat kemampuan dalam diri saya, bagaimana menuntut mereka menjadi yang lebih baik. Dan langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah membantu murid-murid untuk mengelola respon-respon atau perasaan mereka, untuk menemukan dan menemukan hasil pembelajaran itu dan menuntun mereka agar mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak Natalius yang telah memaparkan modul Merdeka Belajar. Dalam hal ini dari pemaparan tadi, saya menyadari bahwa selama ini saya merasa bahwa siswa bisa menemukan jati dirinya dan minat bakatnya sesuai dengan topik atau gagasan yang udah saya tetapkan gitu. Tapi pada kenyataannya seharusnya saya memberikan pendekatan bagi siswa sesuai dengan minat bakatnya. Jadi bukan sesuatu yang sudah saya tetapkan, tapi lihat dulu bagaimana minat dan bakat mereka tadi. Lalu untuk langkah kecil yang bisa saya lakukan untuk hal tadi, yaitu dari modul Merdeka Belajar kita tadi, tentunya yang pertama itu yaitu mengenali dan memahami diri saya sendiri sebagai pendidik gitu. Jadi selain daripada mengenali minat dan bakat siswa, saya juga perlu memupuk diri saya sendiri dengan memahami begitu banyak pendekatan belajar untuk siswa. Jadi beragam minat dan bakat mereka itu saya tahu, oh begini pendekatannya yang harus saya terapkan untuk siswa. Saya kira itu. Terima kasih. Saya sebagai Mapel PJOK menyampaikan dari paparan yang disampaikan Pak Natalius kepada saya, di mana peran seorang guru itu sangat bermutu untuk bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran, di mana saya selama ini merasa bahwa saya itu berpikir saya betul-betul sudah mengenal siswa itu bagaimana dan sudah memahami apa yang saya sampaikan sesuai materi yang saya bawa. Ternyata saya masih banyak kendala di mana saya belum mengenal di mana minat dan bakat seorang siswa itu, sehingga apa target yang saya inginkan dan apa yang saya tujukan itu belum tercapai.
langkah kecil yang saya akan lakukan setelah pemaparan ini adalah saya harus lebih memahami bagaimana peserta didik itu di mana bakat dan minat mereka masing-masing, sehingga apa tujuan saya dan apa tujuan mereka juga tercapai. Terima kasih. Dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ahmad Talius kepada kita bersama di ruangan ini, adapun yang saya dapatkan adalah saya sebagai seorang guru, khususnya guru BPKN, berpikir bahwasanya peran guru itu hanya sebatas sebagai seorang pelajar, fasilitator, pengelola, pembimbing, motivator, dan evaluator saja. Ternyata pikiran saya itu sedikit kurang gitu. Ya, artinya peran guru itu ternyata menjadi pendamping secara utuh dan menyeluruh. Dari kita harus mengetahui apa minat dan bakat anak ini sehingga kita mampu mendampingi mereka, membimbing mereka sampai kepada apa yang mereka cita-citakan. Nah, untuk langkah kecil yang akan saya lakukan mulai dari saat ini, yang pertama ialah memupuk rasa jiwa saya sendiri, lalu menambah sikap profesional saya terhadap jurusan saya sendiri. Dan yang terakhir itu membuat kegiatan belajar mengajar itu kegiatan yang sangat menyenangkan dan tidak membebani murid. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan di sini ialah pertama membuat asesmen diagnostik kepada peserta didik. Lalu di sela-sela pembelajaran saya harus melakukan yang namanya ice breaking sehingga anak-anak ini tidak merasa tertekan, apalagi canggung dalam pembelajaran. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih.